Bun, kenapa ya aku itu sahur jam 4 subuh misalnya. Tapi kenapa jam 9 perut aku udah kriuk-kriuk lagi, udah kerucuk-kerucuk, udah bunyi-bunyi, udah perih lagi perut aku. Wah, itu pernah aku alamin ya 1 tahun yang lalu pada saat aku juga terkena asam lambung, GERD ya, dan anxiety. Dan setelah aku konsultasikan ke dokter aku, ternyata ada beberapa hal yang kita langgar atau yang kita lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan. Kalian penasaran apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan sharing kembali terkait asam lambung, GERD, dan juga anxiety ya. Nah, jadi ini udah hari ketiga bulan Ramadan ya. Alhamdulillah puasanya lancar. Gimana dengan kalian? Buat penderita asam lambung, GERD ya ataupun anxiety, jangan dipaksakan untuk berpuasa apabila misalnya lambung kalian mulai ada keluhan seperti perih, mual ataupun begah, kembung, engap dan lain-lain yang dirasakan. Itu aku pernah ngerasain juga. Tapi kalau misalnya kalian mampu atau misalnya sanggup ya nggak apa-apa dilanjutin ya, karena aku itu selalu nanya ke dokter aku, jangan dipaksakan berpuasa kalau misalnya kondisi lambung kamu mulai tidak enak, karena yang merasakan itu adalah kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan dia dan dia ya, hanya kita yang merasakan. Allah juga ngerti kalau misalnya lagi sakit jangan dipaksakan, karena nanti bisa dibayar ataupun dibayar fidyah ya. Itu sih yang aku tahu. Nah, jadi beberapa waktu lalu ada yang nanya, Bun, kenapa ya aku itu perutnya udah enakan, udah baik-baik saja, kenapa di bawah puasa baru juga jam 9, jam 10 udah mulai perih, udah mulai bunyi-bunyi, udah mulai keroncongan, ada apa ya Bun? Nah, aku pun pernah ngalamin hal ini. Dan lagi-lagi setelah aku konsultasi ternyata ada beberapa hal yang terjadi guys. Kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai ya, dan bantu aku subscribe, jangan lupa di share juga, dan follow Instagram aku di noladarhum_waod. Nah, jadi hal tersebut aku juga pernah ngalamin. Jadi aku itu tahun kemarin yang ngalamin hal ini juga. Aku tuh udah makan banyak. Ternyata pada jam 9 itu, kenapa ya jam 9 pagi, padahal belum lama loh. Sekitar 4 jam sahur, kenapa udah mulai keroncongan, kerucut-kerucut, bunyi-bunyi. Ada apa? Udah mulai perih. Aku pun ngalamin hal ini guys. Dan ternyata setelah aku konsultasi, yang pertama, berarti kondisi lambung kalian itu belum benar-benar membaik. Itu adalah jawabannya. Yang kedua, pada saat kalian sahur, terlalu kekenyangan. Terlalu kenyang juga nggak bagus deh untuk penyakit asam lambung. Karena kita berpikir, aduh aku kena asam lambung nih, aku kena mah nih, berarti aku harus banyak makan. Aku harus makan semuanya nih biar kuat seharian puasa. Ternyata itu salah guys. Jadi makan sedikit itu akan lebih tenang, akan lebih enak di lambung kita. Itu adalah kunci yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian pada saat sahur, ikutinlah tips-tips aku, karena aku pun pernah ngalamin yang kalian alami. Aku itu nggak berani nge-share kalau misalnya aku tidak membaik dengan tips-tips tersebut. Aku share itu, aku berbagi pengalaman ke kalian karena aku juga pengen kalian sehat. Aku juga pengen video ini ada manfaatnya buat orang banyak, karena kalian yang menderita penyakit asam lambung, GERD, anxiety, karena aku pernah ngalamin itu nggak enak banget guys. Dan aku tuh sempat trauma ya, dan putus asa dengan terkenanya asam lambung ini, karena apa ya, nggak enak banget pokoknya ya. Kalau yang nggak pernah ngalamin mungkin dia cuman lambung doang, padahal kita yang ngerasain itu udah khawatir banget ya nggak sih. Itu sih yang aku alami. Nah, jadi yang pertama itu lambung kalian belum benar-benar sembuh. Kemudian yang kedua, makan porsi terlalu banyak ya. Jadi meskipun belum merasa kenyang, tapi karena aduh aku udah makan 2 piring nih, ternyata itu nggak bagus kalau misalnya kita bawa puasa. Karena penyakit asam lambung itu adalah bawaannya lapar ya. Mungkin kalian juga pernah ngalamin, kok aku lapar terus sih. Nah, biasanya sih kalau cewek-cewek, kalau misalnya dia merasa lapar terus atau mungkin haus terus, dia bakal datang bulan atau haid ataupun penyakit lambungnya. Itu aku udah ngalamin. Jadi aku tuh selalu konsultasi ke ahlinya, makanya aku udah gak heran lagi. Jadi saran aku, kurangi porsi kalian pada saat sahur. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau misalnya udah kurangin porsi kalian tapi masih perih, berarti itu lambung kalian masih belum benar-benar sembuh.
harus dikonsultasikan lagi ke dokter spesialis atau ke dokter yang menangani Anda ya. Jadi harus minum obat lagi secara rutin dan lain-lain sebagainya sesuai dengan anjuran dokter yang menangani kalian. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang kita lakukan pada saat sahur, mungkin kita melanggar pantangannya. Misalnya nih, aduh aku nggak bisa makan nih kalau misalnya nggak ada sambal, aku mau nyobain dikit. Padahal kamu asam lambung atau terkena mah. Meskipun sedikit dan banyak, kalau kena lambung itu sama saja bohong. Jadi mendingan kalau misalnya kalian pengen benar-benar sembuh dan pengen benar-benar menjauhi pantangannya, ya wajib jangan colek sedikit pun. Ya, jadi emang harus konsisten ya. Kalau misalnya kalian pengen sembuh, aku nggak mau makan ini sampai benar-benar sembuh, ya udah nggak usah makan, biar kalian puasanya lancar. Kalau aku sih kayak gitu ya, karena aku takut dengan kalau misalnya kambuh lagi itu, aduh pikiran aku udah aneh-aneh, namanya anxiety, kecemasan berlebih kan serem banget ya. Ini mudah-mudahan terjawab ya, karena banyak banget yang DM, Bun aku udah enakan loh Bun sebelum puasa, aku ikutin aturan Bunda makan 3 jam sekali. Kenapa pada saat sahur ya setelah jam 9, jam 10 pagi, kenapa udah mulai kerucuk-kerucuk, udah mulai keroncongan? Ternyata ada hal tersebut yang dilakukan ya. Terutama kan biasanya minum teh ya, biasanya sih kebanyakan yang orang-orang pada saat sahur itu pengen yang hangat-hangat, kalau nggak susu, teh. Jadi kalau saran aku ya jangan dulu, kalau kita sih mendingan menghindari ya, mencegah daripada mengobati. Kalau misalnya lambung kalian aku udah merasa enakan nih, ya dirawat, dijaga, jangan memancing lagi, karena itu penyembuhan itu lebih sulit daripada pencegahan sih menurut aku ya. Karena apa? Jujur aku kurang lebih 2 tahun ngalamin asam lambung itu bukan main. Wow, luar biasa banget perjuangannya, berat badan aku sampai turun drastis, aku stres ya, aduh pokoknya aneh-aneh deh yang aku alami. Aku tuh kadang pengen ke dukun, pengen cari tahu apa sih yang terjadi sama aku, nggak ada apa-apa, ternyata emang lambung ya. Karena lambung itu kalau kita kena lambung itu bakal nyebar kemana-mana itu dari pikiran. Makanya kita itu harus menjaga dari segi pola makan, pola pikir ya, pola hidup sehat lah intinya ya. Dan aku juga pernah konsultasi ke dokter aku, dok kenapa sih lambung aku sehari sembuh sehari enggak? Nah dan itu dia, makanan kamu lagi tuh. Enggak dok, padahal aku udah jelas, aku nggak makan aneh-aneh dok. Berarti dari pikiran. Jadi kalau lambung itu kambuhnya itu adalah dari porsi makan ya, nggak boleh berlebihan, dan dikunyah juga harus halus. Kemudian yang kedua adalah pantangannya, berarti kamu langgar. Kemudian lambung itu belum benar-benar sembuh, udah makan yang aneh-aneh lagi, dari pola pikir juga itu menjadi pemicu munculnya asam lambung. Jadi emang asam lambung itu obatnya itu gampang-gampang susah, dan pantangannya harus wajib banget benar-benar dituruti atau benar-benar dijalankan, jangan sampai dilanggar ya kalau misalnya kalian pengen sembuh. Dan mudah-mudahan video kali ini menjawab ya pertanyaan kalian. Dan pada saat ini alhamdulillah sih puasa aku lancar. Jadi kalau misalnya pengen lancar ya ikutin tipsnya, jauhin pantangannya. Dan jangan lupa berdoa, meminta kesembuhan sama Allah. Insya Allah tuh, karena ini bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, biasanya ya kita harus berdoa minta pertolongan Allah, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Dan untuk tips aku sih alhamdulillah selama puasa ya, ini hari ketiga Ramadan, aku masih lancar-lancar aja. Puasa hari pertama, 2, dan 3 aku tuh udah sebenarnya udah prepare ya. Aduh aku nih kadang masih suka perih lambung aku, tapi aku tuh dari jauh-jauh hari niat banget, ya Allah aku pengen sehat, aku pengen menjalankan ibadah, pengen beribadah sebaik mungkin di bulan Ramadan, pengen berbaik ibadah. Insya Allah aku niat, benar-benar niat dari hati aku yang paling dalam, karena aku tuh pengen sembuh, asam lambung aku pengen sembuh, pengen ibadah, pengen puasa. Alhamdulillah di hari ketiga Ramadan ini aku puasanya itu masih lancar. Dan suami aku tuh sering bertanya kalau misalnya udah siang, Bun gimana lambungnya, ada keluhan nggak? Alhamdulillah sih nggak ada, perih juga nggak ada, mudah-mudahan sih lancar terus ya. Dan aku tuh senang berpuasa, Senin Kamis pun aku suka berpuasa. Oke, cukup sekian ya untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like,
komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!